Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan menjamin hidup orang benar. Ayat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 37 ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi, seiring berjalannya waktu, keadaan dunia semakin hari semakin berubah secara drastis. Teknologi semakin canggih, sehingga persaingan antar individu kian ketat. Oleh karena itu, tiap orang harus bisa mengupgrade dirinya atau mengembangkan dirinya begitu rupa bila tidak ingin tertinggal. Karena tingginya tingkat persaingan yang ada, timbullah ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan manusia mulai kehilangan jati dirinya. Banyak orang tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada. Yang penting bisa bertahan hidup. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang akhirnya terbawa oleh arus dunia ini. Mereka beranggapan apabila tidak mengikuti arus yang ada, mereka tidak akan berhasil. Padahal Tuhan menghendaki agar kita berani hidup melawan arus dunia. Artinya tidak terbawa arus. Alkitab mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi di sini kita harus bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku yang saya kasihi, ada yang perlu digarisbawahi, yakni bahwa kehidupan orang benar ada dalam jaminan Tuhan. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini berarti hidup orang benar diberkati oleh Tuhan. Jika kita ingin berbahagia dan diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Oleh karena itu, kita tidak perlu takut atau gelisah akan hari esok dan masa depan kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Bagi orang benar, Salomo menegaskan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Bukan hanya masa depan kita yang dijamin, Tuhan juga akan menyertai setiap langkah hidup kita. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi, wujud penyertaan Tuhan tidak hanya berupa pertolongan pada waktu kita menghadapi persoalan, tetapi Tuhan juga akan meluputkan kita dari mara bahaya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jangan sekali-kali berharap dan bergantung kepada kekayaan yang kita miliki. Karena harta di dunia ini hanya bersifat sementara dan dapat lenyap dalam sekejap. Percayalah, asal kita hidup benar, Tuhan akan menjamin kita. Berkat dan penyertaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Sungguh, Engkaulah Tuhan penjamin hidup kami. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, agar kami boleh selalu hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami, agar kami tidak tersesat, tidak terbawa dalam arus dunia ini. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkaulah penjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu, agar kami dapat tidur dengan nyenyak, dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami Tuhan, atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.